Gejolak terbesar dalam sejarah kerajaan Mataram Islam terjadi pada abad ke-18. Pada periode tersebut, peperangan akibat perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan kerap terjadi. Nah, berikut ini Perang Tahta Jawa II. Salah satu peperangan yang dimaksud adalah Perang Tahta Jawa kedua atau Perang Suksesi Jawa II. Perang Tahta II berlangsung antara tahun 1719 hingga tahun 1723, melibatkan kubu Amangkurat IV melawan Pangeran Blitar, Pangeran Purbaya, Pangeran Arya Mataram, dan Pangeran Arya Dipanegara. Amangkurat IV yang dimantu oleh VOC memenangkan pertempuran dan berhasil mempertahankan tahta Mataram Islam. Latar belakang, kronologi, dan akhir penyebab Perang Tahta Jawa II sejak masa pemerintahan Amangkurat II. Ibu kota kerajaan Mataram Islam dipindah ke Kartasura yang saat ini masuk wilayah administratif Kabupaten Sukoharjo. Pada tahun 1719, Raden Mas Surya Putra dinobatkan sebagai Raja Mataram penerus Pakubuwono I dengan gelar Amangkurat IV. Pengangkatan Amangkurat IV yang pro VOC tidak didukung oleh paman dan adik-adiknya. VOC menyebut Amangkurat IV sebagai penguasa yang dimusuhi oleh hampir seluruh rakyat tanah Jawa. Hal itu karena setelah kendali kerajaan Mataram Islam dipegang Amangkurat IV, rakyatnya terpecah ke dalam banyak golongan yang menentang kedudukan raja. Konflik bermula saat Amangkurat IV menurunkan pangkat serta mengambil wilayah kekuasaan dua adiknya, yaitu Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya, yang dirasa terlalu besar. Pada Juni tahun 1719, Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya yang sakit hati terhadap tindakan kakaknya melancarkan serangan ke keraton Kartasura. Mereka didukung oleh putra-putra Untung Suropati, kalangan ulama di istana, dan mendapatkan simpati dari mereka dari sang ibu Ratu Pakubuwono. Namun serangan mereka dapat dipukul mundur oleh pasukan VOC. Amangkurat I, Raja Kesultanan Mataram yang zalim Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya pun mundur ke Yogyakarta. Tepatnya di Kartasari yang pernah menjadi kedudukan Sultan Agung. Disitulah Pangeran Blitar dinobatkan sebagai raja, bergelar Sultan Ibnu Mustafa Pakubuwono Sinopati Ngalaga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama. Pangeran Purbaya diangkat menjadi panglima perang bergelar Panembahan Purbaya. Sultan Ibnu Mustafa terus memberontak terhadap Amangkurat IV, tetapi dengan cara berbeda. Pemberontakan tidak dilakukan dengan serangan, tetapi dengan tidak menyerahkan upeti ataupun menghadap Amangkurat IV dan melakukan perluasan wilayah. Adik dari Amangkurat IV, yakni Pangeran Diponegoro, juga memberontak. Pangeran Diponegoro pada masa pemerintahan Pakubuwono I ditugaskan ke daerah Jawa Timur
dan dinobatkan sebagai Raja Bawahan Mataram, bergelar Panembahan Heru Cakra dengan kedudukan di Madiun. Selain dari adik-adiknya, Amangkurat IV juga menghadapi penolakan dari pamannya, Arya Mataram. Arya Mataram yang awalnya tidak ambil tindakan, akhirnya memberontak dengan meninggalkan istana Kartasura menuju pesisir utara Jawa. Di daerah Pati, Arya Mataram pun menobatkan diri menjadi raja dengan nama Sunan Kuning. Dengan begitu, rakyat Mataram Islam terbagi menjadi 4 kubu, yakni kubu Amangkurat IV, kubu Pangeran Blitar, Pangeran Purbaya, kubu Pangeran Diponegoro, dan kubu Arya Mataram, yang menandai dimulainya Perang Tahta Jawa II. Akhir Perang Tahta Jawa II, satu-satunya cara Amangkurat IV mempertahankan tahtanya adalah dengan meminta bantuan kepada VOC. Pasukan VOC yang ada di Semarang dipanggil untuk mengamankan Amangkurat IV di Kartasura. Setelah strategi disusun, sebagian pasukan VOC dan prajurit dari Kartasura pertama-tama ditugaskan untuk menumpas Arya Mataram. Arya Mataram menyerah setelah dicepit oleh pasukan VOC di Jepara dan akhirnya dibunuh. Setelah itu, pasukan gabungan VOC dan Kartasura ditugaskan untuk menyerang kedudukan Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya di Kartasari. Karena kekuatan yang tidak seimbang, Keraton Kartasari hancur dan beberapa pejabatnya dihabisi pasukan gabungan VOC dan Kartasura. Hal itu membuat Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya melarikan diri ke Jawa Timur. Selama beberapa bulan berikutnya, dua pangeran ini terus diburu oleh VOC, sehingga harus berpindah-pindah tempat di pedalaman Jawa Timur. Dalam pengejaran, Pangeran Blitar jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada tahun 1721. Pengejaran terhadap Pangeran Purbaya dilanjutkan VOC yang juga mengiriminya surat. Dalam surat tersebut, VOC meminta agar Pangeran Purbaya menyerah karena peperangan tidak akan ada ujungnya. Pangeran Purbaya mau kembali ke Kartasura asalkan seluruh punggawanya dan Pangeran Diponegoro diampuni. Pada tahun 1723, Perang Tahta Jawa II berakhir dengan mengasingkan Pangeran Diponegoro ke Tanjung Harapan karena terbukti melakukan pemberontakan. Sementara itu, Pangeran Purbaya diizinkan hidup di Tangerang di bawah pengawasan VOC. Keputusan itu merupakan strategi VOC yang mengamankan Pangeran Purbaya sebagai cadangan untuk menggantikan Amangkurat IV apabila hubungan mereka memburuk. VOC memandang Pangeran Purbaya memiliki legitimasi yang sama dengan Amangkurat IV. Dengan bantuan dari VOC, Amangkurat IV berhasil memenangkan Perang Tahta Jawa II, sekaligus mempertahankan tahta Mataram Islam.